Hai para kaum penonton setia YouTube, selamat pagi, entah siang, entah sore, dan malam dimanapun itu kalian semua berada. Salam kengantukan, kengorokan, dan salam kegelisahan sosial. Ya, selamat datang kembali di channel apa ya, Singa Rimba dong. Mungkin kalian sudah sangat bosan sekali, tetapi saya menyampaikan kepada kalian semua yang belum subscribe, silakan bergabung dan menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya pula. Jangan lupa juga ditonton sampai habis karena channel Singa Rimba ini harus memenuhi syarat 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tonton atau waktu tayang. Agar akun pemula ini bisa dimonetisasi dalam 12 bulan terakhir memenuhi syarat. Ayolah, karena kebaikan kalian sendiri akan dibalas oleh Tuhan. Amin, haleluya. Tidak usah banyak berbincang, menguraikan, dan berpidato. Langsung saja kali ini saya merangkum sebuah film yang berjudul The Crow, keluaran tahun 1994, yang menceritakan tentang dua pasangan muda-mudi yang dibunuh sebelum hari pernikahannya mereka. Namun pasangan laki-laki berhasil bangkit dan memberikan pembalasan dendam yang sungguh amat tersadiskan. Kali ini saya merangkum film tentang pembalasan dendam dan sangat berbeda dari rangkuman-rangkuman saya sebelumnya yang membahas tentang perselingkuhan, pengtiduran, dan pengenceritaan. Ada film A Walk on the Moon, The Postman Always Rings Twice, dan Eunice. Jika kalian berminat dan ingin menonton film-film perselingkuhan dan pengenceritaan tersebut, silakan berkunjung di kolom deskripsi karena link film-film tersebut saya cantumkan di situ semua. Berlatar belakang di sebuah kota, terdengar kekacauan dan kebakaran di mana-mana, dan kita diperlihatkan terjadi suatu kasus pembunuhan terhadap pasangan muda-mudi bernama Eric Draven dan Sally Webster. TKP kasus pembunuhan tersebut terjadi di sebuah gedung tempat tinggalnya mereka, dan kasus tersebut sedang diselidiki oleh seorang polisi bernama Sergeant. Dovevano sposarsi domani 16. Andrà tutto bene. Meskipun pihak kepolisian sudah bersusah payah mencari pelaku pembunuhan sebenarnya, namun hal tersebut sangatlah terlihat mustahil untuk menangkap penjahat-penjahat misterius bernyali kelas kakap. Setelah jasadnya Eric dan Sally dikebumikan, dari sinilah muncul suatu keajaiban yang sangat luar biasa, di mana seekor burung berbulu hitam pekat, jangan berpikir burung yang lainnya, maksud saya di sini adalah burung gagak, di mana gagak ini terbang dan hinggap di atas kubur batu nisannya Eric. Dan di sini kita melihat burung gagak tersebut mematuk batu nisannya Eric, dan kini Eric Draven dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh gagak tersebut. cimitero. Burung tersebut menuntunnya untuk menemukan para pembunuhnya, dan kini ia siap untuk membalas dendam atas kematiannya. Di lain tempat yang berbeda, kita dapat melihat ini dia komplotan para penjahat yang diketuai T-Bird, yang mana mereka inilah sebagai pelaku pembunuhan Eric dan Sally sebenarnya. Karena jiwa kebawelan yang sudah sangat melekat dalam dirinya mereka, maka kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan kekacauan lainnya dianggap hal-hal yang sangat biasa. Kembali ke Eric, di mana sahabatnya gagak tersebut terus menuntunnya hingga sampai ke suatu tempat yang sudah terbengkalai, yang mana tempat itu sendiri adalah rumah tempat tinggalnya Eric dan Sally dulu. Dengan adanya gagak tersebut, Eric mendapatkan sebuah bakat alami, di mana ia bisa melihat masa lalu, siapa saja pelaku pembunuhan, pemerkosaan, pengenceritaan, dan kesadisan yang telah mereka lakukan kepada dirinya dan istrinya Sally. Dengan semua kejadian yang telah ia lihat di masa lalu, dan karena sudah tertanam rasa balas dendam yang sangat mendalam, akhirnya Eric meriaskan wajahnya menjadi seorang yang berparas joker atau badut, yang mana hal tersebut ia lakukan
untuk mengingat kembali kematiannya sebelum esok malam pernikahannya mereka saat hari happy Halloween. Scene selanjutnya ini dia Tintin, salah satu komplotan penjahat, dan dialah salah satu pelaku pembunuhan tersebut, di mana Tintin ini menjual cincin pernikahannya Eric dan Sally hasil rampokan mereka di toko miliknya Gideon. Posso dartene 50, non arrivano a 18, sono patacche. Magari incazzati pure. Vaffanculo. Kini target utamanya adalah Tintin yang akan menjadi korban pembalasan dendam dan kebrutalan Eric. Di tengah-tengah perkelahian, lagi-lagi Tintin boleh menunjukkan bakat alaminya melempar pisau setelah mendapat juara 10 di ajang America Got Talent, dan dia sangat merasa yakin kalau Eric akan tewas di tangannya. Sadar diri dong. Akhirnya Tintin pun tewas di tangan Eric dan pisau yang sangat banyak menancap di dadanya, dan pembalasan tersebut sangatlah amat brutal. Setelah itu Eric mendobrak masuk ke tokonya Gideon dan ingin mencari cincin pertunangan mereka yang Tintin rampas dan jual di tempat tersebut. Namun Gideon merasa hebat dengan senjata yang ia miliki dan langsung menembaki Eric, dan gak matilah Eric karena luka tembaknya tersebut perlahan sembuh dan menghilang. Chiusi, è tardi! Stai cercando un funerale, forse l'hai trovato! Mi hai sentito bussare, vero? Dan akhirnya Eric berhasil mendapatkan cincin tersebut dan membakar toko Gideon tersebut, sehingga membuat Gideon melompat kocar-kacir hampir tewas terbakar. Mampus kan lu. Kembali ke Sarah, ini dia anaknya, yang mana Sarah ini sewaktu Eric dan Sally masih hidup, mereka mengasuh dan merawatnya seperti anak dan teman hidup sendiri. Karena pada faktanya orang tuanya Sarah bernama Darla, ya hari-harinya sebagai seorang ibu bukannya merawat anak, tapi malahan berkeliaran malam dan berprofesi sebagai wanita penghibur dan pengencerit, dan untuk melayani komplotan penjahat anak buahnya, Tebir. Sepulangnya Sarah dari tongkrongan malam dan hampir ia ditabrak mobil, dan untungnya Eric berhasil menyelamatkannya. Sarah pun mau pulang dan berkata, mungkin lebih baik berselancar andai hujan berhenti sekarang juga. Dan dari belakang Eric menjawab, takkan selalu hujan. Dan sesaat itu juga Sarah teringat itu barusan adalah Eric dengan judul lagunya dulu yang menjadi musisi dan rock and roll, yaitu takkan selalu hujan, takkan selalu hujan. Namun setelah Sarah menoleh dan Eric sudah menghilang begitu saja. Neanche rallentato, idiota! Solo smettesse di piovere. Berbekal informasi dari Gideon, dan target selanjutnya adalah Funboy. Dengan tuntutan dari Gagak dan Eric berhasil masuk ke dalam kamarnya Funboy dan mendapatkannya sedang mengencerit dengan Darla, ibunya Sarah. Ya, awalnya Funboy merasa sok jagoan dengan senjata yang ia miliki dan menembaki Eric, dan setelah itu ia tertawa terbahak-bahak merasa Eric sudah sekarat, dan Eric pun mengeprank balik kepadanya merasa sangat kesakitan. Namun pada nyatanya itulah hanyalah sebuah prank, dan Funboy sangatlah kaget kalau luka tembakannya Eric langsung sembuh dan hilang begitu saja. Setelah itu Eric menangkap Darla yang memberontak dan ketakutan, dan Eric mengucapkan kata-kata mutiara begini, ibu adalah sumber kasih sayang bagi semua anak dimanapun itu. Dan setelah itu Eric pun melepaskannya pergi, dan Eric membunuh Funboy dengan amat sangat tersadis sekali. Bene, Darla, ti sta aspettando. Va da lei. Dio sulle labbra e sui cuori di tutti i nostri figli. Dan di sini kita mendapatkan suatu fakta yang sangat jelas, di mana setiap kali pembunuhan yang Eric lakukan, pasti di setiap korban selalu bertulisan darah lambang perkasa burung gagak. Si fa male, vaffanculo!
Kini kita berlanjut di markas besar komplotan penjahat yang berjuluk Markas Sang Iblis, diketuai oleh bos besar top dolar. Ini dia orangnya. Terlihat Gideon lagi mencurhatkan segala isi hatinya tentang toko emasnya yang terbakar dan mengamuk sejadi-jadinya di hadapan bos. Tapi karena kelakuan Gideon yang kurang sopan dan sok akrab, maka top dolar pun membunuhnya saat itu juga. E forse tu lo sai, sei matto! Ya, target berikutnya adalah T-Bird yang akan menjadi kebrutalan Erik. Di saat T-Bird masuk ke dalam mobilnya dan tiba-tiba muncullah Erik yang langsung menodongnya senjata dan menyuruhnya menyetir mobil dengan kecepatan yang amat super tinggi dan meninggalkan temannya T-Bird yang sedang berbelanja, yaitu Skeng. Namun Skeng pun dapat menyusul dan mengikuti T-Bird dari belakang dengan mobil hasil rampasannya. Seketika itu Erik mengikat T-Bird di dalam mobil dan menaruh begitu banyaknya bahan peledak dan menerjunkannya ke dalam kolam atau kali begitulah dan meledakkan dirinya bersama mobil tersebut. Dan kejadian tersebut disaksikan sendiri oleh Skeng yang melihatnya. Unità 4D. Kembali di tempat kediaman Erik Draven yang lagi membakar foto dan saling mengingat kisah-kisah bersama tunangannya Sally Webster. Dan hal tersebut sangat-sangatlah mustahil untuk dilupakan oleh seorang Erik Draven. Tiba-tiba Sarah pun datang menghampiri tempat tersebut. Namun yang kita ketahui Erik sudah menghilang begitu saja. Namun Sarah menyadarinya kalau Erik benar-benar sedang berada di situ juga, dan Sarah meminta agar Erik dapat menampakkan dirinya karena ia sudah sangat merindukannya. Setelah itu mereka pun berpelukan karena sangat saling merindukan setelah sekian lama kepergiannya seorang Erik Draven. Eri tu. Pensavo che fossi morto, che mi volessi bene. Berlanjut di warung, Sarah dan Pak Polisi Sergen berbincang perihal kemunculan Erik yang selalu memperlihatkan dirinya terhadap Sarah dan Sergen. Dan Sergen mengatakan kalau Erik menjadi peri perlindungnya Sarah. Non è tornato per me. Somigliava molto al tuo amico. Kini scene berikutnya kita diperlihatkan suatu acara perkumpulan malam Sang Iblis yang diketuai oleh sang bos besar top dolar, di mana pertemuan tersebut dihadiri oleh para petinggi-petinggi julukan malam Sang Iblis. Pembahasan dari pertemuan tersebut adalah kelompok malam Sang Iblis menginginkan adanya kehancuran atau kekacauan di kota tersebut dengan membakar rumah-rumah, membunuh orang-orang, perampokan, pembegalan, pemerkosaan, dan kasus-kasus besar lainnya. Belum ending akhir dari pertemuan pemaparan visi misi top dolar untuk 2 periode ke depannya, dan tiba-tiba muncullah Erik Draven bersama burungnya yang berbulu hitam pekat, maksudnya gagak, bukan burung yang lainnya ya. Erik datang dan berdiri lebih tepatnya lagi di atas meja, lalu kelompok para Sang Iblis menembaki Erik dengan sangat amat brutal dan sangat membabi buta dan mengkambing butakan. Dobbiamo divertirci come si deve o no? Diavolo, che dolore. Berbekal senjata mereka pun sangat senang dan tertawa terbahak-bahak sampai berdahak-dahak menganggap bahwa Erik telah tewas. Namun pada kenyataannya tiba-tiba Erik hanya ngeprank, hanya berpura-pura mati dan menembaki mereka semua secara amat sadis hingga menewaskan sebagian besar orang dari kelompoknya malam Sang Iblis. Setelah pertempuran sengit yang dikeluarkan Erik, dan pada faktanya lagi Erik menginginkan Skeng karena pada kenyataannya Skeng juga merupakan pelaku pembunuhan Erik dan Sally. Tanto lui. Tiba-tiba Erik mendekati Skeng yang bersembunyi di bawah kolom meja dan menangkapnya. Karena merasa takut dan merasa diincar, lebih konyolnya lagi Skeng mengatakan kalau sebenarnya Skeng sudah mati.
Ya, jelas-jelas menurut Erik itu adalah sebuah kebohongan besar sepanjang sejarah hidupnya. Karena Erik sendiri mempunyai kekuatan super untuk bisa melihat masa lalu. Skeng. Dan Erik pun balas menjawab pertanyaan Skeng. Iya, Skeng akan mati sekarang. Dan Erik pun melemparnya dari atas gedung bertingkat tinggi hingga Skeng jatuh dan tewas. Namun kerusuhan di tempat tersebut berhasil diketahui oleh pihak kepolisian dan mengejar Erik dari berbagai arah. Namun Erik sendiri berhasil diselamatkan oleh polisi yang baik hati yang selalu menyelamatkannya, yaitu Pak Polisi Sergen. Un gesto e sei morto! Senza via le armi! Muoviti! Di tempat lain, Erik menemui Sarah yang lagi tertidur nyenyak di makamnya Sally karena pada dasarnya Sarah sangat merasakan arti dari sebuah kehilangan. Erik pun menghadiahkan sebuah kalung yang sangat amat berharga kepada Sarah karena tidak ada yang lain lagi berharga di dunia ini selain Sarah itu sendiri. Setelah itu berpamitlah Sarah untuk pulang, dan dalam perjalanan Top Dollar bersama dua rekannya berhasil menculik dan menyekap Sarah dan merampok kalung pemberian dari Erik. Karena Erik berinsting kuat dan berkekuatan super melihat jarak jauh, maka ia pun bergerak saat itu juga untuk menyelamatkan Sarah. Di sebuah gereja tua, dan disitulah Sarah dijadikan sebagai umpan memancing datangnya Erik Draven. Setelah datangnya Erik, dan di sini kita mendapatkan suatu fakta yang sangat jelas bahwa kelemahan Erik berpusat pada burung gagak tersebut. Jelas-jelas sebelumnya Top Dollar bersama rekannya sudah merencanakan akan membunuh gagak terlebih dahulu, dan setelah itu membunuh Erik. Itu dibuktikan dengan ketika Erik memasuki gedung tempat tersebut, mereka langsung menembaki gagak hingga kakinya pincang dan terluka. Dan setelah itu Erik pun ditembak, dan ternyata biasanya kalau Erik ditembak lukanya langsung hilang dan sembuh. Namun karena kekuatan gagak sedang sekarat, dan lukanya Erik tampaknya tidak akan bisa hilang, dan itu bisa sangat membahayakan nyawa dan keselamatan Erik. Namun di detik-detik sekaratnya Erik, polisi Sergen berhasil datang membantunya, dan terjadilah penembakan sengit di sana dan berhasil membunuh satu rekannya Top Dollar. Terjadilah pengejaran lagi, dan polisi Sergen berhasil ditembaki beberapa kali hingga ia pun juga terluka. Erik mengejar naik ke atas, dan ini dia perempuan yang sok jagoan mengancam Erik dan dengan memegang burung gagak kalau ia akan membunuh gagak dan Erik. Ternyata tiba-tiba gagak tersebut mematuk wajahnya perempuan yang sok cantik dan sok jagoan tersebut hingga ia tewas. Rasa kau. Hingga akhirnya pertempuran pun dimulai 1 lawan 1, yaitu Erik versus Top Dollar. Sengitnya perlawanan, dan Erik pun kewalahan hingga ia ditusuk pedang menembus tubuhnya hingga hampir tewas. Padahal Top Dollar hampir menang di akhir film, namun Erik yang berhak menjadi tokoh utama pun berhasil membunuh Top Dollar saat itu juga. Dan setelah itu Erik, Sarah, dan Pak Polisi Sergen pun selamat. Di akhir film Sally pun berhasil datang menjemput Erik, dan mereka pun berpelukan, berciuman, dan pergi hidup tenang di alam bakanya mereka untuk selama-lamanya. Ya, seperti itulah secara garis besar dan keseluruhan dari rangkuman film ini yang saya bawakan. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kalau menurut teman-teman film ini asik, silahkan komen di kolom komentar. Dan berikan like, dan jangan lupa subscribe. Karena sudah beberapa minggu ini teman-teman saya tidak mendapatkan subscribe satupun sama sekali. Tolonglah, bantulah agar channel ini cepat dimonetisasi memenuhi syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Ayolah teman-teman, butuh bantuan dari kalian semua. Ya, seperti itulah rangkuman keseluruhan dari film ini.
Ya, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah jagalah kedamaian. Karena setiap orang pasti akan damai. Jangan mengusik antara satu sama lain, ataupun merampok, melakukan pencurian, pembegalan, pemerkosaan. Hal-hal tersebut sangat dilarang oleh negara maupun hukum internasional. Ya, sebagai sesama manusia ya kita harus menjaga kerukunan, perdamaian. Buat apa melakukan hal-hal seperti itu? Ya, lebih baik damai, karena kedamaian itu merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita. Salam dari saya adalah salam kebagungan, salam ya semua salam-salam ada di dalamnya. Ya, semangat buat teman-teman semuanya, tetap semangat.